Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Betapa hari-hari ini kita harus bertahan. Bertahan bukan hanya setengah jalan. Bertahan bukan hanya seperempat jalan atau 3/4 jalan. Tetapi saya mau sampaikan hari-hari ini di mana ada kesukaran seperti ini, kita harus bertahan sampai kepada kesudahannya. Kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan, apa yang saya mau sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa hari ini kita belajar bertahan sampai kesudahan. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, kalau kasihnya sudah menjadi dingin, apa yang terjadi adalah sudah tidak ada semangat, sudah tidak ada gairah. Apa sih yang membuat, apa yang menyebabkan orang tidak bisa bertahan sampai kepada kesudahannya? Nah, beberapa poin yang kita akan lihat hari ini, apa yang menyebabkan orang tidak bisa bertahan. Yang pertama, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, oleh karena apa? Oleh karena tawar hati. Ada banyak orang sudah tidak bisa bertahan oleh karena tawar hati. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Nah, jadi hari ini kalau kita misalnya kecil kekuatan kita, maka kita tidak akan bisa bertahan sampai kesudahan. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dikatakan tentang orang yang tawar hati, kecil kekuatannya. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita tawar hati, maka apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan kecillah kekuatan kita. Kalau apa? Kalau kita tawar hati. Nah, oleh karena itu, hari-hari ini kita harus menjaga hati kita. Jauh dari kekecewaan, jauh dari tawar hati. Karena pada waktu kita tawar hati, Alkitab melaporkan bahwa kecil kekuatan kita. Kalau kecil kekuatan kita, maka kita tidak akan bisa bertahan, apalagi sampai kepada akhirnya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi yang pertama yang membuat orang tidak bisa bertahan sampai kepada kesudahannya adalah karena dia tawar hati. Jadi kalau kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Jadi ternyata hati ini membawa hal yang sangat luar biasa dalam semangat kita, dalam gairah kita.
Tetapi firman ini mengatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita tawar hati dalam menghadapi kesesakan ini. Mungkin kita udah mulai jenuh, mungkin kita udah mulai stres, mungkin kita udah mulai rasanya bosan dalam menjalani hari-hari. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang sedang mengajari anaknya lewat online, maka sering sekali itu akan menjadi stres. Kadang-kadang kesal, kadang-kadang jengkel. Tetapi jangan sampai hal itu membuat hati kita menjadi kesal, tawar hati, dan sebagainya. Karena pada waktu kita tawar hati, maka yang terjadi adalah kecil kekuatan kita. Maka kalau kita tawar hati, kita tidak akan sampai kepada kesudahan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang membuat kita atau apa yang membuat seseorang tidak bisa sampai kepada kesudahannya? Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Nah, apa yang membuat seseorang tidak bisa bertahan sampai kepada kesudahannya adalah kalau dia memakai dengan kekuatan sendiri. Karena otak kita hanya sebesar bapau. Nah, kalau kita mencoba dengan kekuatan sendiri, maka kita tidak mampu, maka kita tidak sanggup. Jadi apa yang membuat seseorang tidak bisa bertahan sampai kepada kesudahannya? Yang kedua adalah kalau mempergunakan kekuatan sendiri, kalau mempergunakan kemampuan sendiri. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mencoba dengan kekuatan sendiri, maka kita tidak akan mampu bertahan. Jangankan sampai kepada kesudahannya. Ini pandemi ini 1 tahun 7 bulan kurang lebih. Nah, oleh karena itu jangan pernah mencoba dengan kekuatan sendiri dalam menghadapi setiap tantangan. Karena firman Tuhan katakan bahwa dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup, kita tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam menghadapi hari-hari ini jangan pernah mencoba dengan kekuatan sendiri. Karena pada waktu Anda mencoba dengan kekuatan sendiri, maka Anda tidak bisa bertahan. Anda tidak kuat, Anda tidak mampu. Karena apa? Dengan kekuatan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jadi yang kedua, apa yang membuat seseorang tidak bisa bertahan sampai kesudahannya, atau mungkin di pertengahan jalan sudah tidak mampu lagi, oleh karena mempergunakan kekuatan sendiri. Jangan pernah mempergunakan kekuatan sendiri, karena kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Jadi mari hari ini jangan pakai kekuatan sendiri dalam menghadapi hari-hari ke depan. Lalu yang berikut, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lalu yang ketiga, apa yang membuat seseorang tidak bisa bertahan dalam menjalani hidup ini, atau apalagi sampai kepada kesudahannya?
Karena firman Tuhan tidak berakar dalam hidup. Karena firman Tuhan tidak berakar dalam hidup. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan itu harus berakar dalam hidup kita. Karena pada waktu firman Tuhan tidak berakar, maka firman ini mengingatkan kita bahwa kita tidak akan bisa bertahan. Jadi pada waktu ada kesusahan, pada waktu ada yang namanya penderitaan, sudah tidak bisa bertahan. Karena apa? Karena firman Tuhan tidak bertahan. Yang seyogianya firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan, kita lakukan, kita praktekkan. Karena firman Tuhan katakan pada waktu kita, atau pada waktu firman Tuhan tidak berakar dalam hidup kita, maka itulah yang menyebabkan kita tidak mampu bertahan. Karena apa? Firman itu tidak berakar dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini agar Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan bisa bertahan sampai kepada kesudahan. Lalu yang berikut, apa yang menyebabkan seseorang tidak bisa bertahan dalam menjalani hidup ini? Yang keempat adalah dalam Amsal 19 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Karena apa? Karena kebodohan. Artinya apa? Kita gampang disesatkan oleh pengajaran hari-hari ini. Akhirnya kita, karena kebodohan kita, maka kita gampang disesatkan. Nah, pada waktu kita sudah disesatkan, maka yang terjadi adalah kita gusar terhadap Tuhan. Kita bingung terhadap Tuhan. Oh, kenapa ya Tuhan? Kenapa ini kok pandemi ini terus-terusan belum berlalu ya Tuhan? Akhirnya kita gusar terhadap Tuhan. Bingung terhadap Tuhan. Bayangkan kalau Anda sudah gusar dengan Tuhan. Anda sudah bingung dengan Tuhan. Padahal yang menolong saudara, padahal yang menyertai saudara, padahal yang memberikan kekuatan saudara adalah Tuhan. Jadi mari belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita bodoh. Dikatakan bodoh adalah pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Tidak melakukan firman Tuhan adalah bodoh. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 26-27, di situ dikatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, maka orang itu sama dengan mendirikan rumah di atas pasir. Kalau datang badai, kalau ada datang banjir, maka rumah itu akan rubuh dan hebatlah kerusakan. Nah, oleh karena itu, apa yang membuat seseorang tidak bisa bertahan menjalani hidup ini atau sampai kepada kesudahannya? Karena kebodohan kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Karena kebodohan kita, akhirnya kita gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Nah, kekasih Tuhan, nah kita melihat di dalam Markus pasal 13 ayatnya yang kelima, apa yang firman Tuhan kata? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, sering sekali karena pengajaran-pengajaran ini, pengajaran-pengajaran palsu membuat apa? Membuat kita disesatkan. Pada waktu pikiran kita sudah sesat,
maka yang terjadi adalah kita gusar terhadap kedaulatan Tuhan. Kita bimbang akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Dan sering kita berkata, wah jangan-jangan Tuhan ini sudah nggak peduli lagi sama saya. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan saya. Gusar terhadap Tuhan. Karena apa? Karena kebodohan kita. Nah, oleh karena itu mari hari-hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita senantiasa boleh menangkap isi hati Tuhan, supaya kita tidak bodoh dan kita tidak gusar akan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau begitu, bagaimana seharusnya, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh kuat di dalam Tuhan, supaya kita senantiasa boleh bertahan menjalani hidup ini, kita bertahan, kita kuat menjalani hidup ini, bahkan sampai kepada akhirnya kita akan kuat menjalani hidup ini. Apa yang kita lakukan? Nah, perhatikan baik-baik. Nah, kekasih Tuhan, mungkin Anda sedang mengalami pergumulan, lagi mengalami pencobaan, lagi mengalami yang namanya masalah. Perhatikan apa yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, kekasih Tuhan, apa yang membuat kita bisa bertahan dalam menjalani hari-hari ini, dalam menjalani kehidupan ini, atau bahkan sampai kepada akhirnya kita tetap kuat? Yang pertama adalah berakar di dalam firman Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Jadi hari ini, ke depan ini, besok lusa dan seterusnya, mari renungkan firman Tuhan. Berakar di dalam firman-Nya. Karena pada waktu Anda mendengar dan melakukan firman Tuhan, Anda berakar di dalam firman Tuhan, maka firman ini mengingatkan kita bahwa kalau ada masalah, kalau ada persoalan, kalau ada pergumulan, kita tetap kuat. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita adalah tetap bertahan, kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita berakar di dalam Tuhan. Apakah selama ini Anda membaca firman Tuhan oleh karena apa? Oleh karena sebagai obat tidur? Atau mungkin membaca firman Tuhan hanya sekedarnya saja, tapi tidak pernah lagi firman Tuhan ini menggugah hati Anda, merubah hidup Anda. Tetapi hari ini kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang membuat kita bisa bertahan adalah kita berakar di dalam firman Tuhan. Kita mantap di dalam firman Tuhan. Kalau kita mantap di dalam firman Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam firman Tuhan, maka yang terjadi kita nempel dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Kita percaya pada waktu kita berakar di dalam firman Tuhan, maka kita akan kuat sampai kepada kesudahan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kuat menjalani hidup ini, menjalani hari-hari kita? Karena hari-hari ini banyak orang yang jenuh, banyak orang yang bosan, banyak orang yang sudah tidak bersemangat lagi. Lalu yang kedua, mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang Tuhan katakan, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh kuat. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, firman Tuhan katakan bahwa apa yang membuat kita kuat? Kalau kita di dalam Tuhan. Firman ini mengingatkan kita segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita segala perkara. Baik keluarga, baik pekerjaan, baik usaha, baik yang namanya sekolah anak-anak dan sebagainya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam Tuhan. Kalau Anda di dalam Tuhan, maka Anda diberikan kekuatan. Pada waktu Anda diberikan kekuatan, maka firman ini mengingatkan kita bahwa kita sanggup melakukan segala sesuatu kalau kita melakukannya di dalam Tuhan. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Jangan pernah keluar dalam kehendak Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam YouTube saya, bahwa tempat yang paling aman adalah dalam kehendak Tuhan. Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang membuat kita bisa bertahan di dalam Tuhan atau menjalani hari-hari ini? Apa yang membuat kita bisa bertahan? Apabila kita ada di dalam Tuhan. Karena segala perkara dapat kita tanggung. Dapat kita tanggung, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau kita bisa bertahan menjalani hari-hari ini, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Jangan pernah keluar dari kehendak Tuhan. Tetapi senantiasa ada di dalam Tuhan. Lalu yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kuat dalam menjalani hidup? Bahkan sampai kepada akhirnya kita bisa kuat. Nah, mari kita lihat poin yang ketiga, kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5b. Firman Tuhan katakan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu, supaya kita sanggup? Firman ini mengingatkan kita, kesanggupan kita adalah dari Tuhan. Artinya yang ketiga adalah minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Pada waktu Anda minta kekuatan dari Tuhan, yang kuasanya tidak berubah, yang kuasanya powerful, kita minta kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak mampu, minta kekuatan kepada Tuhan. Nah, percaya pada waktu kita minta kekuatan kepada Tuhan, maka Dia akan berikan kekuatan, maka Dia akan berikan kemampuan. Pada waktu Dia berikan kemampuan, maka kita bisa melewati hari-hari ini. Jadi yang ketiga adalah minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau minta kekuatan dari orang-orang lain terbatas. Belum tentu dia bisa menolong kita. Belum tentu dia bisa memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi kalau kita meminta kekuatan, minta pertolongan, kuasa daripada Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Dia akan berikan kekuatan kepada kita pada waktu kapan? Pada waktu kita minta kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Lalu yang berikut mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan,
tetapi roh menghidupkan. Tetapi roh menghidupkan. Nah, kekasih Tuhan, apa yang firman Tuhan hari ini kita dengar adalah bahwa kekuatan yang daripada Tuhan membangkitkan kita. Tuhanlah yang membuat kita sanggup. Perhatikan baik-baik, Tuhanlah yang membuat kita sanggup. Kalau kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tapi kalau Tuhan yang memampukan kita, Dia yang membuat kita sanggup. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, Dialah yang membuat kita sanggup. Siapa yang membuat sanggup? Adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang membuat kita sanggup, maka kita pasti sanggup sampai kepada akhir. Lalu yang berikut, yang keempat adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40 sampai dengan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Nah, kekasih Tuhan, yang keempat yang harus kita lakukan supaya kita sanggup bertahan sampai kepada kesudahannya adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Karena doa ini adalah kekuatan kita. Pada waktu kita lemah, kita berdoa. Pada waktu kita lagi galau, kita berdoa. Pada waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami sakit penyakit, kita berdoa. Artinya berjaga-jaga adalah jangan sampai pada waktu ada masalah, ada pergumulan, seperti murid-murid ini ketiduran. Sudah nggak ingat dengan Tuhan, sudah tidak bisa lagi berdoa. Nah, oleh karena itu yang keempat yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertahan sampai kepada kesudahannya adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa pada waktu kita. Berjaga-jaga dan berdoa. Itu adalah kekuatan kita, adalah kemampuan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang mungkin sedang khawatir, yang mungkin sedang cemas, yang mungkin lagi mengalami persoalan berat. Nah, hari ini mari angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bapak hambamu berdoa bagi umatmu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada di antara umatmu yang ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, hambamu berdoa. Oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi umatmu yang sedang cemas khawatir Tuhan. Hambamu berdoa Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Engkau hadir Tuhan dalam ruangan mereka, hadir di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan bahwa keluarga-keluarga Engkau yang pulihkan, Engkau yang lawan mereka. Kalau ada di antara umatmu yang sedang putus asa, Engkau yang lawan, Engkau yang jamah di dalam nama Yesus Tuhan, supaya terjadi pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada yang sakit jantung, hari ini Kau yang pulihkan, sembuhkan. Kalau ada yang sedang insomnia, Tuhan, Engkau yang pulihkan, berikan kekuatan, berikan semangat, berikan gairah di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada di antara umatmu mengalami pergumulan dengan keuangan, dengan pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau menolong mereka menurut cara dan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dan biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, sehingga Tuhan umat-Mu boleh bertahan sampai kepada kesudahan. Mari kekasih Tuhan terima berkat dari Bapa kita, dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.